Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu situasi yang jujur aja lumayan bikin garuk-garuk kepala. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan dengan program andalan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ini tuh program raksasa, anggarannya luar biasa besar. Tapi di balik proyek masif ini ada satu teka-teki yang lagi jadi sorotan tajam. Teka-teki ini melibatkan lembaga anti korupsi kebanggaan kita, KPK. Logikanya kan gini, kalau ada potensi kebocoran dana di program sebesar ini, pasti langsung ditindak kan? Tapi kenyataannya, KPK seolah-olah lagi nekan tombol pause buat investigasi formal. Nggak ada OTT, nggak ada penyidikan, kenapa bisa gitu? Nah, hari ini kita bakal urai benang kusutnya dari data dan fakta yang ada. Oke, mari kita mulai selami misteri ini. Kita berangkat dari satu pertanyaan besar yang saya yakin pasti ada di benak banyak pembayar pajak saat ini. Udah ada aduan korupsi MBG, kok KPK diam aja sih? Ini pertanyaan yang valid banget loh. Wajar kalau kita berekspektasi ada pengawasan super ketat dan tindakan instan waktu dengar ada uang rakyat yang berpotensi dimainkan. Kalau dilihat sekilas, persepsi publik nangkepnya KPK ini lagi pasif, atau bahkan tutup mata. Tapi, apa benar mereka cuma duduk diam? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi gerbang masuk kita buat membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dan asal tahu aja, aduan ini bukan sekedar gosip warung kopi loh. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Bapak Asep Guntur Rahayu, udah mengkonfirmasi langsung. Beliau menyatakan dengan sangat gamblang kalau laporan dugaan korupsi di program MBG ini nyatanya memang sudah masuk dan diterima oleh bagian pengaduan masyarakat atau Dumas KPK. Fakta ini justru bikin situasinya makin absurd kan? Laporannya tuh beneran ada, berkasnya nyata di atas meja mereka, tapi kok nggak ada penyidikan yang dibuka? Ternyata usut punya usut, jawabannya ada pada satu prinsip fundamental yang lagi dipegang erat-erat sama KPK. Nah, yang bikin slide ini menarik adalah jawaban dari sikap diam KPK itu ternyata bersumber dari sebuah istilah hukum yang namanya ultimum remedium. Mungkin kedengarannya agak akademis ya, tapi mari kita bikin simpel. Pada dasarnya ini adalah doktrin hukum di mana penindakan tegas atau pemidanaan itu benar-benar murni dipakai sebagai opsi terakhir. Senjata pamungkas lah ibaratnya. Kalau semua cara lain udah gagal total, baru ini dipakai. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja penegakan hukum itu kayak operasi bedah besar di rumah sakit. Kita kan nggak mungkin langsung minta dioperasi kalau penyakitnya masih bisa disembuhin pakai obat atau terapi kan? Nah, KPK sekarang ini lagi nyoba ngasih terapi pencegahan ke program MBGJ. Coba kita perhatikan alurnya di sini, biar kebayang gimana doktrin tadi diterapin di lapangan. KPK itu punya 3 tahapan operasional yang sangat ketat. Langkah pertama, pendidikan. Kalau ini dirasa kurang, mereka naik ke langkah kedua, pencegahan. Dan perhatikan baik-baik ya, hanya jika kedua langkah awal ini gagal total, barulah mereka masuk ke langkah ketiga, yaitu penindakan. Jadi ketika hari ini kita melihat seolah-olah nggak ada penyidikan, itu sama sekali bukan berarti mereka diam. Secara prosedural, KPK emang lagi sibuk banget beroperasi di tahap 1 dan 2. Mereka lagi berjuang mati-matian memperbaiki sistemnya dulu, sebelum terpaksa harus menghukum orangnya. Dengerin deh kutipan langsung dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, biar kita paham seberapa kuat prinsip ini dipegang. Beliau bilang, ketika pendidikan tidak berhasil, pencegahan tidak berhasil, baru dilakukan penindakan. Statement ini tuh secara tegas ngasih tahu kita kalau penangkapan dan penyidikan itu bukan senjata pertama yang bakal mereka keluarin. Ada hierarki yang sangat mereka hormati. Mereka percaya banget sama sistem berjenjang ini untuk memastikan bahwa kalau ujung-ujungnya mereka harus menindak, itu semata-mata karena sistemnya udah nggak mempan lagi diperbaiki lewat cara-cara persuasif. Terus di dunia nyata prakteknya gimana dong? Alih-alih bawa rombongan pakai rompi orange buat gerebek kantor, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Aminuddin sekarang ini justru lagi bergerak senyap di belakang layar. Timnya lagi sibuk melakukan kajian dan pemetaan yang super detail. Target mereka cuma satu, mencari titik-titik lemah dan celah kerawanan di dalam sistem MBG itu sendiri. Ibaratnya gini, program MBG ini kan kapal yang ukurannya raksasa banget. Nah, KPK ini lagi keliling nyari lubang-lubang kecil yang berpotensi bikin kapal ini bocor. Mereka mau maksa pemerintah buat nambal lubang-lubang itu sekarang juga, jauh sebelum kapalnya berlayar dan tenggelam ngebawa uang pajak kita. Nah, coba kita lihat timeline-nya sekarang, karena percayalah, ini geraknya cepet banget. Proses pemetaan celah tadi masih terus berjalan, tapi puncaknya ada di tanggal 17 Maret kemarin. KPK ngambil langkah konkret dengan ngirim surat rekomendasi resmi soal temuan mereka ke Badan Gizi Nasional atau BGN. Nggak cuma ngirim surat terus ditinggal, pasca tanggal 17 itu, KPK dan BGN benar-benar duduk bareng dalam satu meja. Ini momen pertemuan yang sangat krusial, di mana pihak yang ngawasin dan pihak yang ngejalanin program akhirnya saling berhadapan buat ngebedah hasil audit pencegahan tadi.
Tapi ya, namanya juga diskusi nyari kelemahan sistem, apalagi proyek sebesar ini, pasti ada dramanya sedikit di awal. Kalau kita lihat dari catatan publik Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Ibu Aida, suasananya sempat lumayan alot. Di satu sisi meja, KPK bawa data temuan spesifik soal kerawanan yang cukup parah, terutama urusan mekanisme pengadaan barang dan jasanya. Tapi di sisi lain, respons awal dari BKN diwarnai dengan serangkaian bantahan. Mereka sempat menolak temuan-temuan spesifik dari KPK tersebut. Sebagai pengamat, kita bisa netral aja melihat ini sebagai dinamika yang wajar. Ada gesekan pandangan yang sangat jelas antara hasil audit KPK dengan sudut pandang pelaksana program pada saat pertemuan itu baru dimulai. Nah, poin krusialnya justru ada di sini nih. Meskipun di awal sempat diwarnai aksi saling bantah, pertemuan itu ternyata nggak berujung buntu. Setelah diskusi panjang, BGN pada akhirnya sepakat. Mereka nggak cuma mau diajak diskusi, tapi setuju untuk bikin semacam action plan atau rencana aksi, dan yang paling penting, rencana aksi ini disepakati harus dibuat sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dari KPK tadi. Ini sebuah kemajuan besar loh. Artinya, pendekatan terapi pencegahan yang dilakukan KPK mulai kelihatan hasilnya. Pihak pelaksana program akhirnya bersedia nurunin ego dan berkolaborasi buat nambal celah sistemik sebelum programnya keburu jalan lebih jauh. Tapi tunggu dulu, jangan kira KPK cuma ngasih saran, bikin kesepakatan terus lepas tangan gitu aja. Ingat lagi doktrin hukum ultimum remedium yang kita bahas di awal tadi. Pendekatan persuasif ini tuh ada taringnya. KPK naruh satu ultimatum yang tegas banget. Jika pemerintah, dalam hal ini BGN, sampai gagal menjalankan perbaikan-perbaikan yang udah disepakati di action plan tersebut, KPK nggak bakal ragu buat langsung loncat ke langkah terakhir. Yah, penindakan. Jadi, opsi penyidikan, penangkapan, dan masuk ke ranah pidana itu benar-benar masih standby di atas meja. Tombol merahnya siap ditekan kapan aja kalau upaya pencegahan ini ternyata cuma dianggap angin lalu. Jadi, ini pertanyaan besarnya, sekaligus penutup dari bahasan kita hari ini. Mampukah rekomendasi dari KPK ini benar-benar mengunci rapat semua celah korupsi di program MBG? Ataukah pada akhirnya, penindakan tegas pakai rompi oranye itu akan jadi jalan terakhir yang nggak bisa dihindari? Sejujurnya, saat ini kita semua sedang menyaksikan sebuah eksperimen raksasa dalam hal tata kelola pencegahan korupsi di Indonesia. Uang publik yang dipertaruhkan jumlahnya fantastis. Waktu yang akan menjawab, apakah doktrin ultimum remedium ini adalah sebuah strategi yang super brilian atau malah jadi bom waktu? Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam ini dari awal sampai akhir. Semoga ini ngasih perspektif baru yang lebih fresh buat kita semua. Tetap kritis, terus pantau bareng-bareng, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.